ingatkan untuk kalian. Baik, Bapak ingin tanya dulu nih, bagaimana cara how to change the active sentence to passive sentence. Oke, sebelum Bapak tanya ke seseorang, mungkin ada di antara kalian yang ingin menjawab. How to change the active sentence to passive sentence. Boleh, siapa saja boleh, ayo menjawab. Bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Siapa di antara 14 ini yang hadir? Yang hadir ada 14 anak sementara ini ya. Yang lain ada yang masih mendownload aplikasi Google Meet-nya. 14 yang hadir, siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Ayo, silakan. Boleh siapa saja, ayo. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Bapak tunjuk ya kalau gitu ya. Oke. Silakan. Bapak ingin Tuti Ristiawati. Ya, silakan Tuti Ristiawati. Halo Tuti. Halo. Tuti Ristiawati. Nggak kedengeran kali. Oke, baik. Sevia Agustina. Coba Sevia Agustina. Bagaimana mengubah kalimat kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Bagaimana caranya? Yuk, coba silakan jelaskan secara singkat aja dulu. Menggunakan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ayo, menggunakan bahasa Indonesia. Sevia. Halo Sevia. Nggak kedengeran. Atau siapa boleh? Ismira deh. Ismira aja dulu. Yuk, Ismira. How to change active sentence to passive sentence? Halo Ismira. Ya, Pak. Oke, baik. Bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Bagaimana caranya? Bisa? Gimana? Ini Nurul Febriani mikrofonnya aktif ya. Mikrofonnya aktif tapi dia ngapain ini? Suaranya Ada, Pak. ada. Oke, Ismira dulu. Gimana Ismira untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Masih ingat rumusnya? Kalau seingat saya ditukar, Pak, antara subjek dan objeknya, Pak. Oke, itu saja. Ada syarat lain nggak? Syarat lainnya bagaimana? Pakai to be ya, Pak. Pakai to be Menggunakan kemudian. to be ya, Pak. Oke, kemudian apa lagi? Lupa, Pak. Lupa. Oke, baik. Ada yang masih ingat nggak syarat lain selain harus merubah posisi dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, kemudian digunakan to be yang sesuai dengan tensesnya. Kemudian berikutnya apa? Apalagi? Menggunakan verb 2, Pak. Verb 2? No, bukan verb 2 tapi participle ya, past participle atau verb 3. To be kemudian diikuti oleh verb
ketiga. Oke Hub deh. ketiga. Ya, oke, coba kita belajar lagi ya. Oke, kita share a window. A window ini yang mana? Oke, kita pindah. Share a window. Kita buka misalnya, oke, buka satu aplikasi lagi satu ya. Microsoft Word aja. Jadi kita ngajarin pakai Word. Oke, Bapak ulangi ya penjelasannya. Apa itu apa itu passive voice, passive sentence ya, passive sentence. Kita coba buka satu aplikasi. Sebentar, masih loading. Jadi untuk mengubah atau mengganti sebuah apa namanya kalimat, syarat yang pertama, kalimat tersebut adalah kalimat yang verbal sentence action ya. Jadi di situ ada actionnya, melakukan suatu pekerjaan, bukan merupakan nominal sentence. Kalau nominatif atau nominal sentence itu tidak bisa kita jadikan pasif. Ya, misalnya I am a teacher, itu nggak bisa kita jadikan pasif karena dia adalah kalimat nominatif sentence. Ya, misalnya she is a nurse atau she is a doctor. Kalau she is a doctor, ya sudah, she is a doctor. Tidak bisa kita jadikan pasif. Dia adalah seorang dokter. Ya udah, dia adalah seorang dokter. Gitu aja. Oke. Paham ya? Itu caranya. Jadi dia harus melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Misalnya Ismira ya, Ismira reads a book misalnya. Oke, kita coba share ya sebentar. Ismira reads a book, for example. Sebentar. Oh, no. Ini kok Chrome. Ulangi. Window. Bentar ya, Microsoft Word-nya nggak mau muncul. Bentar, mana Word-nya ini? Oke. Sebentar, kok Word-nya nggak mau muncul? Oke, Notepad aja deh. Kalau nggak bisa kita pakai Notepad aja. Share a window. Yang muncul di layar kalian apa ini? Bapak tanya nih. Ismira, yang muncul di layar Ismira apa ini? Nggak ada, Pak. Ada ini nggak? Notepad nggak? Bukan Notepad. Notepad ya, muncul Notepad ya. Ada, oh, ada. Agak Ada, Pak. Oke, ada Notepad. Jadi sebentar Bapak ganti fontnya supaya bisa gede ya, bisa besar. Masih loading. Jadi untuk bisa kalian rubah yang dari kalimat aktif ke pasif itu salah satunya bukan merupakan nominal sentence. Sebentar ya, ini lambat sekali untuk karena kita sedang record juga. Bentar, masih loading. Atau stop sharing dulu deh. Lambat banget soalnya kalau menggunakan Google Meet. Google Meet ini agak rumit ya. Nah, ketika kita share a new tab, ini lebih cepat kalau kita ini. Nah, ini lambat. Oke, nggak apa-apa, masih loading. Jadi sekali lagi, syarat yang pertama, kalimat itu bukan nominal sentence atau nominative sentence. Contohnya, I'm a teacher, she is a doctor, she is a nurse. Misalnya he is a policeman. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak bisa kita ganti, kita rubah menjadi kalimat pasif. Itu catatan ya, perhatikan. Jadi kalau merupakan kalimat nominal atau nominative sentence, sekali lagi tidak bisa kita ganti ya. Kemudian syarat yang kedua,
dari kalimat-kalimat aktif. Oke, kita gedein. Kemudian sebenarnya Bapak ganti fontnya supaya lebih besar. Oke. Bentar. Masih loading. Oke, kita ketik untuk semoga aja muncul di layar kalian cukup jelas ya. Pasif. Sudah muncul di layar kalian belum? Belum, Pak. Nggak ada. Belum. Nah, bawa sambil saya monitoring anak-anak yang lagi di lab karena mereka sedang membuat file presentasi untuk ujian mereka. Oke. Sudah muncul ya. Passive sentence. Oke, yang pertama nominative sentence. Ini tidak bisa. Jadi bukan merupakan nominative sentence. Oke, non-nominative sentence, for example. Non-nominative sentence. Oke, kelihatan ya, sudah di layar kalian ya. Kemudian rumusnya, the pattern. Oke, the form atau pattern. Pattern itu rumus ya. Form or pattern adalah subject plus be plus past participle. Past participle itu merupakan verb ketiga ya. Jadi verb 3. Ini adalah verb 3. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi subject plus to be plus past participle. Oke, example. Coba berikan contoh lagi ya. Misalnya tadi Bapak sama Ismira reads a book. Ismira reads a book, for example. Ini adalah kalimat aktif apa pasif? This is active ya. Aktif, Pak. Oke, betul. Jadi Ismira membaca buku. Ini adalah simple present. Jadi semua tenses itu bisa kita jadikan bentuk pasifnya. Semua tenses ya, bukan semua kalimat. Tapi kalau kalimat itu harus yang bisa kita jadikan pasif itu salah satunya adalah yang verbal ya, yang bisa kita jadikan pasif itu adalah verbal sentence. Verbal sentence maksudnya apa? Verbal sentence. Verbal sentence itu adalah yang di dalamnya terdapat suatu pekerjaan, mengerjakan sesuatu. Misalnya reads. Ismira reads a book, for example. Jadi Ismira membaca buku. Nah, kita bisa jadikan pasif. Caranya adalah kita balik. Yang objek itu adalah a book. Bukunya ada berapa? 1. Jadi karena ini adalah simple present tense, maka tubuhnya adalah is. Karena read itu adalah kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb, ya. Jadi dia tetap. Jadi cara bacanya yang berbeda. A book is read by Ismira. Seperti ini. Atau kalau kalian mau mengganti menggunakan pronoun, kata ganti pengganti orang ketiga tunggal Ismira itu perempuan, maka her, karena dia sebagai objek. A book is read by her. A book is read by Ismira. Oke, dan ini adalah bentuk pasifnya kayak gini. Cukup jelas Ismira? Atau yang lainnya? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain bisa ya. Tadi Tuti, kemudian Tuti Ristiawati Bapak tanya, kemudian siapa lagi yang pokoknya semuanya saja. Jadi ini adalah cara mengganti kalimat dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif menjadi passive sentence.
Dan semua tenses itu bisa. Ini contoh yang pertama adalah simple present ya. Ini adalah simple present. Coba jelaskan, this is simple present. Oke, simple present. Nah, Ismira reads a book, aktif, jadi gini. Sekarang kita coba yang kalimat past tense. Sekarang simple past tense. Contohnya seperti apa nih simple past nih? Ada yang bisa memberi contoh? Ayo, silakan. Simple past tense, kalimat, satu kalimat. Misalnya apa? Oke, misalnya Ratna. Nah, nonton itu apa? Watch ya. Tapi karena udah past tense maka watch. Ratna watch a movie last night, for example. Oke, ini adalah kalimat aktif atau pasif? This is aktif. Betul, aktif. Nah, kita ganti sekarang menjadi bentuk pasif. Siapa yang bisa? Ayo. Yang bisa? Bapak ganti deh, bukan a movie. Three misalnya, 3. 3 movies last night. Oke, kita ganti menjadi bentuk pasif. Jadi bagaimana? Ada yang bisa? Ratna watch 3 movies last night. Kemudian kita ganti menjadi bentuk pasif. Siapa yang bisa? Yuk. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Boleh siapa saja, ayo anak-anak. Come on, you can do this. Boleh Ismira, boleh Ratna Musfiratun, boleh semuanya aja. Kalau ada yang mau menjawab silakan. Ayo. Yo, siapa yang mau menjawab kalimat ini? Ayo, ayo. Ayo, siapa saja? Boleh, siapa saja, ayo. Pak, Ya, saya mau tanya, Pak. boleh, ayo. Itu menggunakan was atau were kan, Pak? Betul. Kita lihat objeknya berapa ini. Oke, menyesuaikan dengan objeknya. Makanya Bapak tadi dari Bapak ganti dengan tree supaya kalian aware terhadap itu. Kalau tadi berarti itu bunyinya ya was. Tapi karena ini ada 3 movies, berarti bagaimana? Ya, boleh Ismira menjawab? Silakan. Objeknya diganti menjadi subjek. Gimana? Yuk, baru satu kalimat loh. Nanti PTS-nya ini deh. Menjelaskan bagaimana mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Gitu aja, gampang kan? Soalnya gampang sekali. Kalian jelasin gitu. Tapi pakai bahasa Inggris. Gimana? Ayo, ini kalimat ini bagaimana? Berubah jadi apa? 3 movies last night Oke, 3 are movies. watched. Oke. Pakai gini ya. Are, Pak. Kok ini kan past tense ya. Apa Ismira, ini kan simple past. Oke. This is simple past. So, 3 movies, kemudian to be-nya dulu. Last night tetap di belakang karena kata keterangan waktu itu di belakang ya. 3 movies, to be dari past tense apa saja? To be dari past tense. Bukan all ya. Kalau simple present itu to be-nya adalah is, all. Tapi kalau di simple past tense, to be-nya itu hanya ada 2. Karena di Were, Pak. was atau were. Ya, tergantung dari subjeknya berapa.
Karena di sini 3 movies, maka kita menggunakan yang Were. were. Oke, 3 movies were tetap ya, watch by Ratna. Atau kalau mau diganti menjadi pronoun orang ketiga tunggal, di sini menjadi her. 3 movies were watched by Ratna last night. Tetap last night-nya di belakang. Kayak gini ya. This is the active one, the passive one, sorry. The passive. Seperti ini ya. Oke. Simple past. Jadi were Ratna watched 3 movies last night. Active. 3 movies were watched by Ratna her. Jelas ya? Oke. Gimana kalau yang present continuous, Pak? Bisa. Kita coba ya. Present continuous tense. Oke, present continuous tense itu ini seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya apa? Present continuous tense. Contohnya, misalnya apa? The student, misalnya, the students are studying English. In Google Meet atau in Google Classroom, bolehlah. In Google Meet now. Okay. This is the active one. Kita jadikan pasif, bagaimana, ada yang bisa? Yuk. Objeknya apa ini? Kalau kita lihat dari kalimat ini, objeknya apa? Ada yang tahu objek dari kalimat ketiga? Oke, kita kasih nomornya ya. Oke, this is sentence 1. Kemudian sorry, ini sentence 3 ya. Sentence 3, kalimat ketiga, this is the number 2. Number 1 tadi yang Ismira ya. This is number 1. Okay, number 1 Ismira reads a book. Kemudian number 2, Ratna watched 3 movies last night. Jadi 3 movies were watched by Ratna. Sekarang yang kalimat ketiga, the students are studying English in Google Meet now. This is active. Pasifnya seperti apa? Kita jadikan pasif. Objeknya adalah, yuk. Study. No. Objeknya adalah English ya. English. Objeknya English ya. Ini objeknya English. Is studied ya. Is studied by the students. English is studied by the students in Google Meet. Karena merek ya, Google Meet itu adalah merek, jadi harus capital ya. Google Meet now. English is studied by the students in Google Meet now. Atau kalau kita mau mengganti by the students-nya by ini bisa kita ganti menjadi by them. By them atau by students in Google Meet now. Ini ya. Ini ya kalau present continuous tense, karena dia harus verb 3 ing. Salah ini. Ini harus tetap is being, ada being ya. Harus ada being. Is being studied. Nah, ini lengkap. Is being studied. Jadi walaupun kalau di sini ada studying, ada verb 1 ing-nya. Kalau yang di kalimat aktifnya itu adalah ada ing-nya, maka di kalimat pasifnya juga tetap harus ada being ya. Is being
English is being studied by them atau by the students in Google Meet now. Kayak gitu ya. Kira-kira bisa ya kalau berbagai tenses dijadikan pasif, dari aktif menjadi pasif. Ingat, selalu dibalik dari objek ke subjek. Kemudian harus ada to be diikuti oleh verb ketiga. Kayak gitu. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya, silakan FC. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi di sini ada verbal sentence. Jadi ingat, yang perlu diperhatikan untuk menjadikan kalimat bisa dirubah menjadi kalimat pasif itu merupakan yang disebut verbal sentence. Bukan nominative sentence atau nominal sentence. Ya, bukan nominatif atau nominal sentence. Contohnya tadi adalah I'm a student, for example. Ini nggak bisa kita jadikan kalimat pasif. Misalnya she is a doctor, for example. Nah, misalnya kayak gini. Ini nggak bisa kita jadikan pasif karena dia sudah dia disebut sebagai nominal atau nominative sentence. I am a student, she is a doctor, itu nggak bisa. Yang bisa adalah yang berupa verbal sentence. Oke, ini untuk apa yang Bapak sampaikan ini akan Bapak juga kirim ya. Setelah ini Bapak akan simpan, kemudian Bapak akan kirim di Google Meet kalian, Google Classroom kalian ya. Setiap materi yang Bapak sudah sampaikan itu akan Bapak ulangi sehingga kalian bisa baca lagi di Google Meet-nya. Tapi dalam bentuk PDF nanti Bapak akan jadikan file ini sebagai file PDF. Ataupun juga jadikan file PowerPoint ya. PowerPoint tapi nanti berupa file PDF. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk pengulangan materi aktif dan pasif. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ini dari nah. Oke. Iya ya, silakan. Selamat. 13, masih ada 13. Tadi sempat ada 16 anak ya. Tadi 16, sekarang jadi 13. Ada beberapa yang mungkin sulit jaringannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jelas ya, Ratna? Nanti kalau kurang jelas boleh baca lagi yang ada di Google Classroom materinya. Tadi yang Bapak jelaskan tadi akan Bapak juga kirim di Google Classroom-nya. Latihan-latihan soal juga akan Bapak berikan lagi nanti. Yuk, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Yuk. Gak ada? Ayamnya Ratna deh kayaknya ini yang berkokok terus. Bukan, Pak, ayam orang. Ayam orang. Iya. Oke. Pak. Ya. Gimana? Untuk UTS-nya tanggal 5 jadi tidak, Pak? Jadi tanggal berapa? Tanggal 15. Ya, jadi anak-anak. Jadi untuk jadwal akan disampaikan oleh Pak Fadoli. Jadwalnya akan disampaikan oleh Pak Fadoli untuk jadwal PTS. Kami akhir-akhir ini masih sibuk dengan kelas 12 yang UKK hari ini. Mereka akan presentasi, jadi mereka ini sedang di lab tadi ya. Masih ada beberapa yang di lab menyelesaikan PowerPoint atau presentasi mereka untuk UKK mereka gitu ya. Jadi mohon bersabar untuk yang kelas 10 dan 11. Tapi tetap pembelajaran online tetap kita laksanakan sesuai jadwal. Ya, walaupun ini jumlahnya sedikit sekali, ini hanya 16 yang hadir tadi. Tapi tetap kita laksanakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ratna? Berarti kita UTS-nya 2 materi ini aja ya, Pak? Untuk kalian yang bahasa Untuk Inggris? bahasa Inggris. Oh ya, oke. Kita materinya itu. Iya.
Ataupun misalnya ada tambahan, akan Bapak berikan penjelasan melalui Google Classroom. Namun kalau kalian ingin bertanya melalui chat juga silahkan, boleh. Tuh. Baik, Pak. Oke, baik. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait penilaian tengah semester kalian. Materinya apa saja bahasa Inggris sementara 2 ini, conditional sentence dan juga passive sentence. Itu pun banyak ya, banyak sekali anak-anak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti materi yang Bapak tadi udah sampaikan kembali Bapak akan bagikan di Google Classroom. Silakan nanti bisa dibaca-baca lagi dan ada latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan nanti dikerjakan masing-masing, dikirim melalui Google Classroom, langsung melalui Google Classroom, itu lebih simpel. Tidak usah mindah-mindah di WhatsApp dan seterusnya. Tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Oke ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita kali ini. Tetap semangat anak-anak semuanya, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik di rumah.